Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini aku mau sharing lagi untuk budgeting di bulan Desember. Tapi sebelum menonton videonya, boleh dong ya untuk like dan juga subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa menemani kalian semuanya. Dan untuk video kali ini, kegiatan rutin aku setiap bulan. Dan di sini aku sharing pemasukan UMR ya. Tapi untuk gaji pas suami itu aku nggak pegang semua ya teman-teman. Aku ngerasa kalau aku yang pegang semua, malah kayak memiliki hak sepenuhnya uang itu gitu ya. Padahal di situ pasti ada hak orang lain juga ya teman-teman. Dan ketika ada pengeluaran atau apa ya, hal yang mengeluarkan uang tanpa adanya pos keuangan, itu tuh kayak berat banget ya teman-teman, karena nggak sesuai ekspektasi dan tulisan yang udah kita tulis. Makanya di sini biar sama-sama ringan, sama-sama ikut andil dan sama-sama punya hak masing-masing, dan pastinya sama-sama saling menghargai. Jadi di sini aku bagi dua aja, biar urusan kontrakan, sedekah, listrik itu urusan pak suami, dan siapa tahu suami itu ingin ngasih ke adanya atau ke mamanya, itu hak suami. Jadi berapapun nominalnya itu terserah suami, aku nggak akan ikut campur soal itu. Nah, biar sama-sama enak juga ya teman-teman, aku memberikan amanah keuangan ke suami untuk kebutuhan dia sendiri, karena ya memang uang itu hasil gaji dia, amat sangat berhak gitu ya untuk dipakai. Siapa tahu dia punya keinginan ya, kalau misalkan aku yang megang uang semuanya, ketika punya keinginan itu takutnya mikirnya ngerasa kurang atau nggak cukup ya teman-teman. Jadi di sini aku langsung aja amanah uang ini aku atur ke posnya masing-masing. Di sini untuk arisan itu 120.000 per bulannya teman-teman. Jadi per minggunya itu 30 ribuan. Lumayan banget ya teman-teman, untuk dapatnya itu sekitar 600 ribuan, dan gak ada potongan nominal untuk adminnya atau berapa-berapanya. Jadi aku memilih buat ikutan. Dan kayak biasa itu untuk dana darurat itu satu bulannya 200 ribu. Itu fungsinya kalau misalkan kita ada kondangan atau ada hal-hal yang mendesak di akhir bulan, atau biasa juga pertengahan bulan, itu aku biasanya pakai dari dana darurat ya teman-teman. Dan untuk belanja ke pasar ini itu satu minggunya 200 ribu. Jadi untuk satu bulan itu ke pasar kurang lebih habisnya 800 ribuan. Tapi kalau ke pasar itu aku nggak biasa untuk ngabisin 200 sepenuhnya teman-teman. Pasti aku sisain antara 50 sampai 30 ribuan, supaya nanti kalau misalkan aku kesiangan nggak masak, jadi aku bisa beli lauk mateng dari sisa budget belanja mingguan. Dan enaknya kalau misalkan kita udah punya jatah masing-masing, itu bener-bener sama-sama saling ngerti ya. Dan untuk budget gaji suami, aku hanya minta untuk kebutuhan selama satu bulan. Jadi berapapun nominalnya, aku bakal tetap ngolahnya supaya uang itu cukup selama satu bulan ya teman-teman. Karena aku ngerasain banget namanya cari uang tuh bener-bener susah banget ya teman-teman. Karena aku emang bukan berasal dari keluarga yang kaya gitu ya, berasal dari kampung, dan pastinya untuk di kampung itu jatah segini tuh udah kayak mewah banget, gede banget gitu ya. Makanya aku bener-bener bersyukur banget ada di posisi ini. Walaupun pas-pasan, tapi alhamdulillah benar-benar cukup memenuhi kebutuhan selama satu bulan. Dan memang namanya rumah tangga itu kayak begini ya teman-teman, kita jangan terlalu berekspektasi akan terus bahagia, akan terus senang. Tapi coba deh kita lakuin aja yang buat kita bahagia, yang buat kita senang, mulai dari sekeliling kita, mensyukuri hari ini misalkan alhamdulillah ya Allah, hari ini anak saya, suami saya sehat. Alhamdulillah hari ini masih diberi umur untuk memperbaiki diri. Pokoknya teman-teman, aku tuh sebisa mungkin ngisi pikiranku dengan afirmasi positif. Memang gak akan ngerubah langsung keadaannya teman-teman. Dari yang tadinya sedih menjadi senang, tapi ngerubah hati kita untuk tetap lapang, tetap penuh dengan rasa syukur. Dan itu tadi untuk budgetnya itu. Untuk budget beras 200 ribu itu bisa buat 15 literan lebih ya teman-teman. Biasanya 150 ribu cukup, tapi karena bulan ini tuh nggak tahu ya, bulan-bulan kebelakang ini harga beras itu udah naik. Dari yang tadinya 9.000 per liter sekarang menjadi 12.000 per liter. Lumayan signifikan banget ya teman-teman. Dan untuk galon dan gas itu per bulannya itu 100.000. Untuk belanja bulanan 200.000. Tapi di sini untuk belanja bulanan kemarin udah aku beliin semua ya teman-teman. Itu totalnya 187.000. Masih ada sisa belasan ribu. Lanjut di sini untuk
Buah Ayusup 50.000 per minggunya, jadi untuk 1 bulan itu 200.000. Pokoknya teman-teman, metode ngehemat apapun kalau misalkan kita punya anak kecil, sempetin untuk beli buah ya. Jangan sampai yang ngirit-ngirit banget, ngehemat-hemat banget sampai nggak beli buah ya teman-teman. Pokoknya yang namanya makan itu harus tetap jalan, kebutuhan juga tetap jalan, dan juga vitamin untuk anak juga harus tetap jalan. Jangan sampai kita numpuk-numpukin uang tapi akhirnya uang itu kepake untuk kita berobat gitu ya istilahnya. Lanjut di sini untuk WiFi 100.000 dan juga untuk pampers anak itu 150.000 per bulannya. Jadi Ayusup ini untuk 1 bulan itu biasa pakai pampers itu 2 balan ya teman-teman. Dan untuk harganya 1 bal itu 74 ribuan. Tapi biasanya aku beli di online karena harganya itu emang lebih murah ya teman-teman. Dan di sini untuk jajan anak itu 300.000 per bulannya, untuk perharinya itu 10 ribuan, untuk iuran sampahnya 30.000, dan di sini aku sharing nabung emasnya itu 1 gram per bulan ya teman-teman, dan untuk perharinya itu 15 ribuan. Tapi biasanya setelah aku dapat budget kebutuhan dari suami, biasanya aku langsung aja dibeliin untuk 1 gram, karena kalau misalkan kita di nanti-nanti itu pasti bakal keambil-ambil lagi ya teman-teman. Dan di sini aku niatnya untuk sharing dan juga sama-sama memberi semangat ya teman-teman. Jadi di video ini nggak ada bermaksud untuk ria atau pamer. Semoga videonya bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Pokoknya teman-teman tetap semangat untuk terus budgeting, ngatur keuangan rumah tangga. Namanya menikah ini emang ibadah terpanjang ya teman-teman. Ujiannya sebatas sabar dan syukur. Harus sabar ketika diberi ujian, harus syukur ketika diberi nikmat. Nah teman-teman, sampai di sini ya video kali ini. Semoga menginspirasi dan juga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.